Shalom, selamat pagi sahabat Yesus cinta Alkitab. Kita bertemu kembali di hari Selasa ini. Kita masih mau melanjutkan pembacaan kita dari Perjanjian Lama. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mengucap syukur. Kami mau menaikkan puji sembah kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa, sertai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang kami dengar boleh kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita naikkan pujian untuk ucapan syukur kita kepada Allah. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Hallelujah. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Sekarang yang lemah berkata, ku kuat. Dan yang miskin berkata, ku kaya. Karena semua yang Tuhan berbuat bagi kita. Sekarang yang lemah berkata, ku kuat. Dan yang miskin berkata, ku kaya. Karena semua yang Tuhan berbuat bagi kita. Syukur. Haleluya. Kita mau ucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari kita yang merasa kekurangan, kita yang merasa miskin, kita katakan kita kaya di dalam Tuhan. Dan kita yang sakit, kita katakan kita kuat, kita sehat di dalam Tuhan. We are strong in God. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara maklumi kalau pagi-pagi konsentrasi masih belum full, jadi chordnya aja masih salah-salah, pegang tangan masih menggigil, masih kedinginan pagi-pagi ya. Udaranya juga kebetulan sangat dingin, masih dingin. Tidak sangat, belum winter sih. Oke, kita pembacaan kita hari ini dari Kejadian pasal 14 ayat 1 sampai 16. Saya pakai baterai dulu supaya bisa membacanya. Karena yes, puji Tuhan. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia dikatakan Abram mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Itu dari pasal 14 ayat 1 sampai 16.
Sedangkan dalam bahasa Inggris dia dari ayat 1 sampai 17. Itu Lot's Captivity and Rescue, penangkapan dan penyelamatan Lot. Mari kita baca. Pada zaman Amrafel, Raja Sinear, Ariok, Raja Elasar, Kedorlaomer, Raja Elam, dan Tidial, Raja Goyim, terjadilah bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera, Raja Sodom, Birsya, Raja Gomora, Shina, Raja Atma, Shemeber, Raja Zeboim, dan Raja negeri Bela, yakni negeri Zoar. Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedorlaomer, tetapi dalam tahun yang ke-13 mereka memberontak. Dalam tahun yang ke-14 datanglah Kedorlaomer serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Asiterot Karnaim, orang Zuzim di Ham, orang Emim di Syawe Kiriataim, dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Seir, sampai ke El Paran di tepi padang gurun. Sesudah itu baliklah mereka dan sampai ke En Mispat, yakni Kades, dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek dan juga orang Amori yang diam di Hasenon Tamar. Lalu keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Atma, raja negeri Seboim, dan raja negeri Bela, yakni negeri Zoar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim, melawan Kedorlaomer, Raja Elam, Tidial, Raja Goyim, Amrafel, Raja Sinear, dan Ariok, Raja Elasar, 4 raja lawan 5. Di lembah Sidim itu di mana-mana ada sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya, dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi, sebab Lot itu diam di Sodom. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal itu kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon terbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya. Lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot dan saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Demikian firman Tuhan. Saudara, kalau kita lihat pembacaan tadi, saya juga waktu membaca, waduh banyak banget ini nama-nama dan juga raja-raja dan tempat-tempatnya. Oke, kita tidak terfokus pada hal tersebut, kita ambil yang penting-pentingnya saja. Pada ayat 1 sampai 2, ya kita tahu Lot sudah memilih tanah di daerah sekitar Sungai Yordan. Ternyata kesuburan tanah daerah sekitar lembah Sungai Yordan itu bukan saja menarik di mata Lot, tapi juga dia banyak orang-orang atau raja-raja, bahkan yang letaknya ratusan mil dari daerah lembah Sungai Yordan ini, tertarik untuk datang dan menguasai dan tinggal di daerah ini. Raja-raja ini yang ada 4 raja-raja itu yang bersekutu, berperang melawan orang-orang dan raja-raja dari daerah sekitar selatan lembah Yordan. Mereka ingin menguasai tanah yang subur itu. Ayat 3 sampai 4, raja-raja dari daerah selatan lembah Yordan, termasuk di dalamnya tadi dibilang Raja Sodom, Raja Gomora, Raja Zoar, dan ada 2 lagi. Mereka berlima di sini. Bersekutu 5 raja-raja dan kerajaan, mereka join dan bersatu di lembah Sidim di Laut Asin dikatakan. Dan 12 tahun lamanya raja-raja ini melayani Raja Kedorlaomer.
Ya, tadi di ayat 1, mereka melayani Raja Kedorlaomer dengan segala sekutunya, dengan 4 raja-raja ini, di mana mereka harus mempersembahkan sebagian dari penghasilan tahunan mereka kepada raja ini. Tetapi di tahun ke-13, raja-raja di daerah selatan lembah sungai Yordan ini akhirnya memberontak terhadap Raja Kedorlaomer. Di ayat 5-7, di tahun ke-14, Raja Kedorlaomer serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia menyerang kota-kota atau daerah-daerah lain di sekitarnya. Di sana disebutkan kota-kota yang mereka taklukkan. Saudara tadi sudah baca di ayat ke-5 ya. Ayat 8-9, raja daerah-daerah Sodom, Gomora, Raja Adma, Zeboim, dan Raja Bela, negeri yang 5 raja ini melawan Raja Kedorlaomer dan sekutunya. Jadi 4 lawan 5 atau 5 lawan 4 raja. Ayat ke-10-12, di lembah Sidim, daerah perang ini dikatakan di mana-mana ada sumur aspal. Raja-raja orang Sodom dan Gomora, ketika mereka berperang, mereka lari dan mereka masuk ke dalam sumur aspal ini. Dan mereka yang masih hidup pun katanya dikatakan berlarian ke daerah pegunungan, menyelamatkan diri. Terus Raja Kedorlaomer ini dan sekutunya, mereka menjarah semua harta benda dan juga makanan dari bangsa Sodom dan Gomora yang ditinggalkan, lari oleh mereka. Mereka juga membawa Lot pada waktu itu yang diam di Sodom. Ayat 13, seseorang yang dapat melarikan diri datang kepada Abram dan menceritakan hal itu kepadanya. Segala sesuatu yang terjadi, dia bisa lolos dari peperangan dan dia menceritakan kepada Abram. Abram tinggal dekat pohon-pohon terbantin milik orang Mamre, orang Amori dikatakan. Dan juga dikatakan ini saudaranya Eskol dan Aner, teman-teman sekutu Abram. Jadi Abram juga mempunyai teman-teman di daerah Mamre, di mana dia tinggal, dan di situ sudah ada orang-orang Amori. Ayat ke-14, setelah mendengar bahwa Lot ditahan, Abram segera membentuk pasukan, mengerahkan orang-orang yang terlatih. Ada 308 orang dikatakan di sini, yang semuanya lahir di rumahnya. Kita lihat Abram mempunyai teman-teman sekutu, orang-orang Amori ini, tapi dia tidak minta bantuan mereka. Abram mengerahkan orang-orangnya yang terlatih, yang sudah dia latih, yang lahir, yang born di dalam rumahnya, yaitu anak-anak hambanya atau anak-anak budak-budaknya. Karena pada saat itu dia masih belum mempunyai anak. Jadi 318 orang ini adalah anak dari pembantu-pembantunya ataupun hamba-hambanya dia yang dia latih. Di ayat 15, pada malam hari Abram mengatur siasat, dan mereka berhasil mengalahkan dan mengejar musuhnya sampai ke Hobah, yaitu daerah utara Damaskus. Di bahasa Indonesia dikatakan Damsyik. Kalau Damsyik kita kurang jelas ya, tapi kalau bahasa Inggris dikatakan Damaskus. Nah, itu udah familiar lah sama telinga kita. Kita pernah dengar kata Damaskus ya. Damaskus ini di daerah Syria yang berseberangan dengan Lebanon ya. Syria, Damaskus, Lebanon berseberangan dengan Lebanon. Jadi kalau dibilang Damaskus, kita ya di zaman sekarang kita familiar. Tapi kalau dibilang Damsyik, susah juga kita membayangkannya daerahnya di mana gitu ya. Di ayat 16, Abram membawa kembali semua harta benda dan juga Lot keponakannya. Dia juga mengambil kembali para wanita dan orang-orangnya Lot. Puji Tuhan. Nah, saudara, pelajaran apa yang kita ambil dari bacaan ini? Bacaannya panjang, tapi terlalu banyak dengan nama-nama, raja-raja, dan segala macamnya. Ya, kita ambil informasinya sedikit, dan kita ambil revelationnya ya. Hikmatnya aja dari pembacaan ini. Yang pertama, kita masih ingat pembacaan kemarin ketika Abram menyuruh Lot untuk memilih tanah daerah untuk dia dan ternaknya, serta segala bawaannya. Dan Lot memilih daerah lembah sungai Yordan. Kita masih ingat ya.
Di pasal 13 ayat 11 yang kemarin, ia berjalan ke arah timur, to east, ke lembah sungai Yordan. Dan saya sudah bicarakan kemarin juga tentang east, timur ini, yang berkoneksi atau berhubungan dengan sesuatu yang jahat atau sesuatu yang buruk. Di daerah yang Lot pilih itu ada kota Sodom yang kemarin juga dikatakan orangnya jahat dan tidak takut akan Tuhan. Lot memilih daerah yang menawan di mata, daerah yang subur dan baik kelihatannya. Tapi ternyata bukan cuma dia yang tertarik dengan negeri ini. Banyak raja-raja lain pun menginginkannya, yang mengakibatkan tempat ini menjadi rebutan raja-raja yang membawa kepada peperangan dan membuat Lot tertawan, dan juga orang-orangnya menjadi tawanan raja-raja ini. Nah, kita diingatkan kembali saudara untuk selalu bergantung kepada Allah, kepada hikmat-Nya dalam segala hal. Juga dalam membuat keputusan dan menentukan pilihan. Saya sudah bahas kemarin. Jadi dalam segala hal dalam hidup kita, apapun yang mau kita lakukan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam menentukan jodoh untuk anak-anak muda, dalam mencari segala sesuatu untuk diputuskan, mari kita bawa ke dalam hadirat Tuhan. Kita serahkan supaya kita tidak menentukan atau memilih sesuatu yang salah seperti Lot ini. Dia hanya memandang dengan mata, kelihatan bagus di matanya, kelihatan indah, kesuburannya, tetapi ada sesuatu di balik semua itu yang mengancam jiwanya, yang membuat dia ditawan oleh raja-raja ini ketika ada peperangan terjadi. Kita minta hikmat Tuhan untuk segala keputusan yang mau kita ambil dan segala pilihan yang harus kita tentukan. Di dalam nama Yesus kita percaya kita mendapatkan keputusan dan pilihan yang tepat ketika kita serahkan semua rencana kita dan segala keputusan yang harus kita ambil kepada Dia. Oh, haleluya. Ya saudara, yang kedua, Abraham sebagai orang yang dipilih Allah. Kita diingatkan kembali ini. Dia tahu siapa dirinya. Dia mengerti siapa Allah yang memilih dia. Dia sudah mengalami banyak kasih karunia Tuhan di dalam hidupnya dari perjalanannya. Dari awal ya kita sudah baca. Abraham tahu rencana Tuhan akan hidupnya. Kita lihat saudara. Meskipun dia mempunyai teman-teman yang menjadi sekutunya, dikatakan tadi orang-orang Amori, Abraham tidak meminta bantuan mereka. Tapi hanya dengan 318 orang terlatih. Mereka ini bukan prajurit. Mereka hanya hamba-hambanya, mungkin anak-anak dari hamba-hambanya, anak-anak dari pembantu-pembantunya yang lahir di rumahnya, yang mengikuti dia. Dia latih. Dan dengan orang-orang ini, 318, dia berani maju menyerang lawannya. Yaitu orang-orang joint forces ya, gabungan antara orang-orang dari 4 kerajaan yang mengalahkan Sodom dan Gomora. Dia mau lawan dengan 318 orang. Kita lihat di sini saudara, betapa keberanian Abraham waktu itu. Dia berani bukan karena kekuatannya sendiri atau kekuatan dari orang-orang yang mengikuti dia. Cuma 318 orang melawan 4 raja-raja yang dipimpin oleh Raja Kedorlaomer. 4 raja ini, kerajaan ini mengalahkan 5 kerajaan di sekitar lembah sungai Yordan. Dan bagaimana Abraham kalau dia melihat atau dia tahu siapa yang dia lawan, mungkin dia akan sedikit ragu atau bertanya-tanya dulu. Tapi dia ketika mendengar berita bahwa Lot ditahan, dia tidak mau tahu siapa yang dia lawan, berapa banyak yang dia lawan, raja-raja apa yang dia lawan. Dia hanya mau tahu Lot, keponakannya, ditahan. Dia hanya mau untuk merebut kembali Lot. Dia tidak melihat resiko. Dia tidak melihat tantangan yang ada di depannya. Dia hanya mau tahu kemenangan yang dia mau raih, mengambil balik keponakannya. Betapa luar biasa karena ada kepercayaan di dalam Tuhan, di dalam dirinya. Oh haleluya. Abraham berani karena ada hikmat ketika dia mengatur penyerangan pada malam hari. Dia juga mendapatkan hikmat Allah.
Dia tahu strategi untuk mengalahkan musuhnya. Dia membagi-bagi orangnya dan dia menyerang pada malam hari. Terus dia memimpin pasukan kecilnya sampai dia mengejar musuhnya dan dia menang. Saudara, Abraham percaya akan penyertaan Allah. Ia mengenal Allah yang dia sembah. Allah yang dia sembah adalah Allah yang mampu mengalahkan musuhnya. Ia pasti memegang janji Allah untuk memberikan keturunan baginya. Dia percaya akan janji Allah yang pernah dikatakannya. Berkali-kali Allah mengatakan kepada Abraham dan Abraham memegang janji itu. Dia mempunyai satu keyakinan dan kepastian bahwa ia tidak akan mati. Karena janji Allah untuk memberikan keturunan yang dikatakan pada pembacaan sebelumnya, seperti bintang di langit keturunannya, seperti pasir di laut, atau seperti debu di bumi. Semua itu tidak akan terjadi kalau dia mati. Karena itu dia berani maju meski dengan 318 orang dari hamba-hambanya, dari budak-budaknya. Karena dia percaya, kalau aku mati, mana mungkin janji Allah itu akan terpenuhi. Jadi aku percaya, aku berperang, aku tidak akan mati. Karena aku percaya janji Allah akan tergenapi. Oh haleluya. Mari saudara, kita mau seperti Abraham. Kita tahu janji Allah di dalam Alkitab tentang segala hal dalam kehidupan kita. Masalahnya, maukah kita seperti Abraham memegang janji itu? Dan berani mengambil sikap, mengambil tindakan, mengambil langkah untuk melakukan sesuatu yang berarti. Bukan cuma untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Meskipun itu beresiko sangat besar. Maukah kita melakukannya? Ketika engkau mengatakan, I'm redeemed by the blood of Jesus. And I'm healed. Aku telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus dan aku sembuh. Bisakah engkau bangkit dari rasa mengasihani dirimu? Dari keputusasaanmu, dari kelemahanmu, untuk bangkit, berdiri, dan bertindak seolah penyakit itu tidak pernah ada atau tidak ada padamu. Saudara, ketika kita bertindak seolah penyakit atau persoalan apapun tidak ada pada kita, bukan berarti kita memungkiri kenyataan. Tapi karena kita percaya bahwa kemenangan, kesembuhan, berkat, dan semua yang baik itu sudah tersedia. Tinggal kita harus mengaksesnya. Dengan iman, dengan tindakan. Jangan katakan bagaimana mungkin hanya dengan doa aku bisa sembuh. Atau aku bisa diberkati. Atau ada kelepasan buat kecanduan anak-anakku akan games, akan ini, akan itu. Saudara ingat, doa yang disertai dengan iman, iman yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah adalah doa yang punya kuasa. Saudara, Abraham tidak bertanya-tanya gimana ya, aku cuma punya 318 orang, sedangkan mereka mungkin beribu-ribu. Coba bayangkan deh, gabungan dari 4 kerajaan ini. Dan mereka raja-raja yang mengalahkan Sodom dan Gomora dan beberapa 5 negara-negara, negeri-negeri di daerah sekitar lembah sungai Yordan itu. Kalau dia melihat itu, dia bertanya-tanya, ada keraguan, dia tidak akan bertindak. Tetapi lihat apa yang Abraham lakukan. Abraham tidak melihat keadaan, tapi dia memandang kepada Allahnya yang hidup. Allahnya yang dia percayai dengan sepenuh hati. Yang menjanjikan keturunan kepada dia. Meskipun sudah dikatakan berkali-kali, aku akan menjadikan keturunanmu seperti ini, seperti itu. Tapi belum terjadi, tapi terus dia pegang. Abraham tidak berkecil hati ketika dia melihat lawan-lawannya yang banyak dan besar. Tapi dia terus jaga hati dan imannya untuk mempercayai Allah yang disembahnya. Mari kita miliki hati dan iman yang seperti ini, saudara. Iman yang tangguh, tidak melihat situasi. Iman yang tetap memegang janji Allah. Bagaimana engkau tahu janji Allah? Baca firman Tuhan. Begitu banyak janji Allah yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Semua janji perkataan Allah di dalam firman-Nya
bersangkutan, berkenaan dengan situasi kita saat ini, dengan sakit penyakit, dengan kekurangan, dengan apapun keadaan yang kita hadapi, ada jawabannya di dalam firman Tuhan. Mari saudara kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami mengucap syukur untuk pagi ini Tuhan, untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Bapa, jadikan hati kami tanah yang subur, sehingga setiap firman yang kami dengar boleh kami tanamkan, dan itu boleh berbuah. Terima kasih Bapa, biar segala sesuatu yang sudah Engkau tanam boleh kami lakukan. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami hari ini Tuhan, untuk memegang janji Engkau. Seperti Abraham Tuhan, seperti Abram Bapa, yang sudah tahu janjinya akan keturunan yang banyak seperti bintang-bintang di langit. Ketika dia harus menghadapi musuh, dia tidak melihat resiko, dia tidak melihat keadaan, tapi dia memandang kepada Allahnya yang besar, kepada Engkau Bapa. Mari Roh Kudus berikan hikmat ini kepada kami juga, supaya kami tahu bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa, yang mampu memberikan kemenangan atas segala permasalahan kami. Jangan kami pandang kepada situasi kami. Kami mau memandang kepada Allah kami yang luar biasa. Bapak, terima kasih kami boleh belajar dari sini Tuhan. Kami juga tidak mengandalkan orang lain. Seperti Abram, dia tidak mengandalkan teman-temannya. Dia mempunyai teman yang bisa diajak bersekutu, tapi dia tidak meminta bantuan mereka. Dia hanya memandang kepada Engkau. Dia memakai apa yang dia punya Tuhan. Orang-orang di sekitarnya yang lahir di rumahnya. Orang-orang yang dia miliki untuk maju berperang. Kami juga mau seperti itu Tuhan. Kami memakai apa yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami. Dan juga untuk terus Tuhan berpegang hanya kepada Engkau. Terima kasih, tidak kami mengandalkan manusia, tapi mengandalkan Engkau saja. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa, dan kami mau serahkan hidup kami hari ini untuk Kau pimpin. Biar segala keputusan yang kami ambil, segala pilihan yang kami lakukan, kami mau dapatkan dan kami mau lakukan dengan hikmat daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima hikmat-Mu, kami terima Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.